Dokumen internal yang bocor dilaporkan menunjukkan seberapa dalam Israel dan Uni Emirat Arab telah bekerja sama melawan ancaman rudal dan drone yang sama. Setelah Houthi menyerang Abu Dhabi pada tahun 2022, Uni Emirat Arab diduga membuat permintaan mendesak kepada Elbit Systems Israel untuk 6 drone pengintai Hermes 900 senilai sekitar 180 juta dolar. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa Abu Dhabi kemudian mempertimbangkan untuk memperluas jumlahnya menjadi 45 drone, sebuah kesepakatan potensial senilai 1,3 miliar dolar. Mereka juga menggambarkan proposal untuk pesawat intelijen, drone kamikaze, dan sistem peperangan elektronik canggih. Namun, dokumen tersebut dirilis oleh peretas yang terkait dengan intelijen Iran. Dan masih belum jelas kesepakatan mana yang akhirnya diselesaikan. Elbit mengatakan data yang dilaporkan tidak mencerminkan realitas bisnisnya. Setelah serangan besar-besaran Amerika yang dijanjikan terhadap Iran dibatalkan pada akhir pekan, Presiden Trump mengatakan itu karena Arab Saudi, Qatar, Iran, dan UEA memintanya untuk menunda. Namun, hal itu tampaknya bertentangan dengan laporan Wall Street Journal yang mengklaim bahwa Emirat justru mendorong Trump untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap rezim Iran. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan Abu Dhabi? Dan saat Washington mempertimbangkan perang dan diplomasi, siapa yang mengendalikan strateginya? Amerika atau negara-negara Teluk? Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Asher Friedman, Direktur Eksekutif Miskat Institute for National Security. Asher, senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami di i924 News. Mengapa Abu Dhabi dikabarkan mendorong tindakan yang lebih tegas, lalu meminta Trump untuk menahan diri? Bagaimana kita menanggapi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan ini? Terima kasih, Nicole. Uni Emirat Arab telah berada di garis depan di antara negara-negara Teluk dalam menanggapi serangan Iran, bekerjasama dengan Israel, bahkan meluncurkan beberapa serangan ofensif terbatas namun tetap ofensif terhadap Iran. Tapi bayangkan jika anda di Abu Dhabi, anda tidak bisa menerima situasi di mana masih ada rezim di Teheran yang mengancam negara-negara tetangganya. Yang perlu dilakukan Teheran hanyalah setiap 3 bulan sekali mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Setiap beberapa bulan sekali mengirim drone ke Dubai, dan itu akan sangat mengganggu model ekonomi Uni Emirat Arab. Sekarang, Uni Emirat Arab mencoba. Salah satu pendekatannya adalah melihat ke barat, yaitu koridor India Timur Tengah Eropa. Pipa-pipa baru yang meminta selat langsung menuju Fujairah, menghindari Selat Hormuz. Namun pada saat yang sama, saya percaya Uni Emirat Arab pada akhirnya ingin melihat rezim di Teheran yang tidak mengancam negara-negara Arab tetangganya di Teluk. Tapi terkait dengan apa yang kita lihat sekarang, apakah Washington masih menentukan strategi regional atau negara-negara Teluk semakin memegang kendali? Karena ini bukan pertama kalinya Presiden mendapat telepon dari Arab Saudi yang mendesak untuk meredakan ketegangan, lalu mendengarkan dan membatalkan serangan. Seberapa besar pengaruh negara-negara Teluk terhadap keputusan militer Presiden saat ini? Baik, Nico, itu pertanyaan yang bagus. Dan Arab Saudi menurut saya cukup akomodatif terhadap Iran. Saya bahkan akan mengatakan agak mengecewakan. Maksud saya, Angkatan Udara Saudi lebih besar daripada Angkatan Udara Israel. Meskipun mereka tidak memiliki pengalaman atau kemampuan yang sama seperti yang dimiliki Israel. Anda pasti berharap mereka akan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap rezim yang secara aktif menyerang infrastruktur strategis mereka. Namun Arab Saudi, negara-negara Teluk lainnya juga telah menekan Presiden Trump. Mereka ingin melihat solusi diplomatik untuk masalah ini. Saya rasa Presiden Trump masih mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia anggap sebagai kepentingan Amerika. Apakah itu terkait dengan pelayaran di Teluk, harga minyak, pemilu paruh waktu, seluruh kepentingan Amerika, melindungi personel militer Amerika di Teluk. Saya rasa memang Presiden Trump yang mengendalikan agendanya, tetapi seringkali lebih membantu, lebih berguna untuk mengaitkan permintaan-permintaan itu kepada mitra-mitra Amerika di kawasan tersebut. Anda menulis bahwa Arab Saudi kurang lebih mengambil sikap yang sama terhadap Iran sepanjang perang ini. Tapi jika Uni Emirat Arab sekarang lebih condong ke Arab Saudi, apakah kita mungkin sedang melihat sikap bersama dari negara-negara Teluk dalam menghadapi ancaman dari Iran? Saya pikir semua negara Teluk, infrastruktur mereka relatif tidak terlindungi. Itu belum diperkuat. Kota-kota mereka tidak dilindungi dengan cara yang sama seperti misalnya di sini di Israel. Kami sudah terbiasa dengan pertahanan sipil yang memberi kami ketahanan dan kemampuan untuk bertahan dari serangan. Saya pikir itu adalah fakta. Saya rasa itu adalah sesuatu yang akan kita lihat berubah dalam beberapa tahun mendatang. Tapi saya memang berpikir bahwa pada titik ini ada kekhawatiran di seluruh Teluk tentang kerugian seperti apa yang bisa ditimbulkan Iran jika situasinya benar-benar memanas. Namun demikian, saya pikir kita telah melihat perbedaan antara Arab Saudi yang jika kita melihat kembali rekonsiliasinya dengan Iran di bawah naungan Tiongkok beberapa tahun lalu dan Uni Emirat Arab yang menurut saya jauh lebih jelas dan berani dalam sikapnya yang menentang Teheran.
Saya pikir kita sedang melihat pendekatan yang berbeda di antara negara-negara Teluk. Tetapi pada akhirnya, mereka semua lebih memilih untuk melihat solusi diplomatik daripada eskalasi. Yang pada titik ini, benar-benar bisa merugikan infrastruktur ekonomi vital mereka. Baiklah, Asher Friedman, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di E24 News dan mendengar perspektif Anda tentang sikap negara-negara Teluk yang sedang kita lihat saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak.